Sabi banget sebelum tidur kita dengerin bedtime story sih. Ini apaan nih? Remaja ya. Bedtime Story. Cerita ini terjadi pada tahun 2009 atau 14 tahun yang lalu, tepat saat umurku masih 6 tahun. Saat itu aku tinggal di daerah Bandung Timur. Aku tinggal bersama nenek dan tanteku yang pada saat itu masih duduk di bangku SMP. Dan nenekku bekerja di salah satu kantor swasta di Bandung. Saat itu kami baru saja pindah dari rumah yang sebelumnya ke rumah yang baru. Jaraknya pun tidak terlalu jauh dari rumah hama kami. Hanya berbeda kampung saja. Pada saat itu, nenek membeli rumah baru dengan harga yang cukup murah, dengan ukuran rumah yang cukup besar. Pada awal kepindahan kami, semuanya masih baik-baik saja. Namun, setelah seminggu, keanehan pun mulai dirasakan. Nenek selalu melihat aku terbangun setiap pukul 2 pagi dan sedang bermain di dalam gudang. Gudang itu adalah WC yang tidak terpakai yang berada di dalam kamar nenek dan aku. Nenek selalu melihat aku bermain di dalam gudang itu seperti ada seseorang yang sedang bermain bersamaku. Gudang itu gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Hanya mengandalkan cahaya dari ventilasi. Pada saat itu, nenek yang hanya mengira aku mengigau, menyuruhku untuk keluar dari gudang dan kembali untuk tidur. Keesokan harinya, nenek harus bekerja, dan tante pun harus pergi sekolah. Aku tinggal sendirian di rumah. Karena jika siang, kawasan rumahku memang cukup ramai. Pagi itu aku sedang menonton TV di ruang tengah. Tiba-tiba, aku melihat sosok wanita cantik yang berambut panjang, namun hanya kepalanya saja yang muncul dari atas tangga. Dia tersenyum sambil memandangiku sembari berkata, "Sini, ikut aku biar gak sendirian." Aku yang pada saat itu memang masih kecil, belum tahu apapun tentang mereka yang tidak terlihat tersebut. Yang biasa disebut dengan hantu. Aku pun hanya terdiam dan memandangi wajah wanita itu. Dia kembali berkata, "Sini." Aku masih terdiam memandangi wanita itu. Tiba-tiba saja wajahnya berubah menjadi wajah yang tampak marah. Dia berkata, "Sini!" sambil berteriak. Aku yang terkejut dengan suara keras dan melengkingnya pun lari keluar menghampiri penjual nasi kuning yang ada di sekitar rumah. Ibu penjual nasi kuning itu melihat aku dengan tatapan bingung dan bertanya, "Kenapa, Dek?" Aku hanya diam dan menggelengkan kepala. Ibu itu kembali bertanya, "Baru pindah ke rumah itu ya?" Aku pun menganggukkan kepala. Dia kembali berkata, "Hati-hati ya." Aku belum mengerti apa makna hati-hati yang dia maksud. Aku pun kembali ke rumah dan duduk di teras. Karena masih takut atas kejadian pagi tadi. Pukul 12 siang, tante pulang sekolah dan bertanya, "Kenapa, Ca? Kok duduk di luar? Ayo masuk, panas di luar." Aku pun menjawab, "Takut, tadi ada tante putih di dalam." Tanteku cuma bingung dan bertanya, "Tante siapa?" Aku jawab, "Pokoknya dari lantai atas, ada di tangga." Tapi tanteku mencoba untuk mengalihkan pikiranku
dan mengajak aku untuk masuk ke dalam rumah. Ya,